Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal latihan PTS yang sudah ada di Blogspot. Pertama, sebuah sepeda bergerak kemudian menginjak rem hingga berhenti. Gerakan yang dilakukan sepeda tersebut merupakan contoh gerak. Kita sudah belajar ada dua gerak, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya? Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Kalau GLBB kecepatannya berubah. Nah, di sini bergerak kemudian menginjak rem, berarti berubah atau tetap kecepatannya? Berubah kan ya, berarti dia adalah GLBB. Sekarang pilihannya dia dipercepat atau diperlambat. Kalau dia menginjak rem hingga berhenti, berarti kecepatannya menurun kan ya? Kecepatannya turun, berarti dia diperlambat. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut. Oke, di sini kita menghitung resultan gayanya, sigma F. Pertama, kita jumlahkan dulu yang searah, F2 ditambah F3 dikurang yang beda arah, F1. 8 ditambah 9 dikurang 15. 17 dikurang 15 sama dengan 2 Newton. Ke arah mana? Ke kanan, karena gaya yang kanan lebih besar ya. Oke, gampang ya. Berikutnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan nih, teman-teman. Kemana benda akan tertarik? Pertanyaan pertama ya. Ini berapa percepatannya? Minta pertanyaan yang kedua. Kita bahas pertanyaan yang pertama. Kemana benda yang tertarik? Berarti kita pakai sigma F. Pakai sigma F ya. F1 dikurang F2. 100 dikurang 75. Berarti 25 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Karena kiri lebih besar ya gayanya. Berikutnya yang C. Berapa percepatan? Percepatan itu lambangnya adalah A. Oke. Rumus A adalah F bagi M. Ingat ya, ingat segitiga ini. F, M. Ingat ya segitiganya. Jadi kalau F adalah M kali A, kalau A adalah F bagi M. F-nya berapa? Kita pakai yang mana nih? 175 apa 25? Kita pakai yang 25 dibagi. Berapa dia masanya? 1,5. 25 dibagi 1,5 hasilnya adalah, bentar ya, saya cek dulu di kalkulator. 25 dibagi 1,5 hasilnya adalah 16. 25 bagi 1,5 ya? Sorry. 25 dibagi 1,5 hasilnya adalah 16,7. Karena ini kecepatan, maka satuannya meter per second pangkat 2. Kayak gitu ya. Berikutnya, Jeno mengendarai sepeda dari rumahnya ke taman. Oke. Selama Jeno mengendarai sepeda, berarti yang tanya time. Berapa waktunya? Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Ingat nih segitiga yang lain. I sama dengan S per T. Yang ditanya T, berarti T sama dengan S per Q. S-nya 5, P-nya 7. 5 dibagi 7 berapa? 5 dibagi 7 adalah 0,71 sekian. Banyak ya, kita ambil dua angka aja. 0,71 time. Satuannya adalah jam. Kenapa kita pakai jam? Karena di sini pakainya jam. Oke, berikutnya. Nah, ini dia lumayan panjang ya soalnya. Di sini ada kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per second. Lalu ada time-nya adalah 5 second. Ada A-nya, percepatannya 0,5 meter per second kuadrat itu ya, lambang dari kuadrat. Mintanya adalah VT. Berapa? Ingat rumus percepatan adalah VT dikurang V0 per T. VT-nya berarti dia yang ditanya
A-nya masukin 0,5. P-nya ditanya. Finalnya berapa finalnya? Finalnya adalah 10. Per time-nya berapa? 5 detik. Oke. Bisa ya nyelesainnya? Ini pindah ruas ke sini, bagi kan dia jadi kali. Berarti 0,5 jadi kali 5 sama dengan PT dikurang 10. 0,5 ke 5 dia 2,5. PT 10. Nah, min 10-nya pindah ke sini. Karena min pindah jadi plus. Berarti 2,5 plus 10 sama dengan PT. Berarti PT adalah 12,5. Kecepatan itu satuannya meter per second. Nah, itu adalah PT-nya. Gampang ya? Berikutnya, saat kamu sedang berkendara mobil dengan ayahmu di sebuah jalanan perumahan yang lengang, ayahmu menginjak pedal. Oke. Ternyata, nah ini kunci di sini, terjungkal ke depan. Nah, ini kalau terdorong ke depan, terjungkal ke depan ini adalah khas banget hukum 1 Newton. Kalau diingat ya, jadi hukum Newton itu kan ada 3 ya. Hukum 1 pertama dia tentang kelembaman. Jadi benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, contohnya biasanya seperti ini. Seperti kalau mobil atau motor atau sepeda yang direm, kita akan terjungkal ke depan atau terdorong ke depan. Kalau hukum yang kedua itu berkaitan dengan rumus yang tadi kita bahas, F sama dengan M kali A. Jadi ketika ada gaya, maka benda tersebut akan punya percepatan. Nah, berikutnya kalau hukum yang ketiga berhubungan sama F aksi sama dengan F min F reaksi. Maksudnya, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, sebenarnya benda itu memberikan gaya juga kepada kita. Misalkan kita mendorong sebuah kardus di lantai. Nah, kita mendorong ke arah kanan. Maka sebenarnya kardus ini juga memberikan gaya ke arah kiri, ke arah yang sebaliknya. Jadi kenapa min? Karena ini gayanya berkebalikan arahnya. Ini gaya apa sih yang diberikan kardus? Gaya gesek, gitu ya. Kalau kita kan gaya dorong, nah gaya yang kardus berikan adalah gaya gesek, makanya terasa berat. Berikutnya, berikan tanda checklist pernyataan yang benar. Nah, ini benar ya, tadi udah kita bahas. Ini benar. Benda yang bergaya akan diam saja, tidak ya, pasti ada pergerakannya kalau gayanya besar. Hukum 1 Newton, kelembaman benda benar. Benda yang diberikan gaya akan memberikan reaksi. Ini adalah hukum 3 Newton, ini benar banget ya. Ini berhubungan ternyata ya, poin 1 sama poin yang keempat. Mendorong tembok merupakan contoh, nah ini tidak ya. Oke, kita bisa lanjut ke berikan tanda checklist pada peristiwa berikut jika termasuk usaha. Ali mendorong tembok apakah usaha? Nah, kuncinya usaha pasti kunci dari usaha adalah perpindahan bendanya. Kalau bendanya pindah, maka dia baru bisa kita bilang usaha. Apakah temboknya berpindah? Tidak, maka bukan usaha. Mendorong mobil mogok sehingga bergerak perlahan. Ini benar. Mira menggeser letak lemari ke sisi kanan pintu. Ada perpindahan lemarinya berarti kan? Betul. Menggali tanah hingga keringatnya bercucuran, tidak ya, walaupun berkeringat bukan berarti dia berusaha. Septian berlari sejauh 5 meter, apakah disebut usaha? Tidak, karena Septian berlari untuk dirinya sendiri, bukan mendorong benda. Kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Burani mendorong sejauh 1,8 meter dengan gaya sebesar 80 Newton. Usaha yang dilakukan Burani adalah sebesar, ingat rumus usaha adalah W sama dengan F gaya dikali perpindahan. Gayanya 80 Newton dikali perpindahannya 1,8 meter. Nah, 80 dikali 1,8 itu berapa? 80 dikali 1,8 adalah 144. Satuan dari satuan dari usaha adalah Joule. Oke, teman-teman. Nah, sampai sini dulu.
Nanti dilanjutkan di video berikutnya ya. Okay, see you.